Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita semua telah mengalami beberapa penurunan. Baik itu penurunan dari fisik ataupun dari penurunan mental kita, di mana kita mengalaminya sendiri. Gangguan kesehatan mental itu sangat berpengaruh sama semua hal yang menyangkut tentang tubuh kita, baik itu tentang fisik kita yang ikut melemah atau kita suka merasa depresi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kita takut terhadap virus ini akan menjangkit kita, terus kita merasa terasing karena menjalani karantina sendiri di rumah, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari yang akan habis, yang mana tiap hari makin menipis, dan ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak bagi orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang yang sehat secara fisik dan mental. Selama masa pandemi ini, kita mengalami beberapa banyak tekanan yang kita alami. Tekanan dan ini berupa yang pertama itu ketakutan terhadap kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Perubahan pola tidur dan pola makan, yang mana kian hari kian berubah karena kecemasan tadi. Terus bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak. Karena pada sifat dasarnya anak-anak ingin keluar bermain bersama temannya. Sulit berkonsentrasi karena pikiran kemana-mana. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan karena untuk menghilangkan depresi tersebut. Memburuknya kesehatan fisik terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu munculnya gangguan psikomotis, penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, yang mana pikiran dan tubuh saling berhubungan satu sama lain. Selain masalah yang ditimbulkan oleh COVID tadi, kita bisa menjaga agar kita itu tetap positif dalam menjalani COVID ini. Yang pertama itu kita melakukan aktivitas fisik, seperti kita melakukan olahraga ringan, seperti lari di tempat. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Selain itu, olahraga kecil yang bisa dilakukan yaitu latihan peregangan dan pernapasan juga dapat membantu kita untuk menenangkan diri. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terkena sinar matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D. Selanjutnya itu kita dapat tetap positif dengan mengonsumsi makanan bergizi. Walaupun kita mempunyai kecemasan terhadap bahan makanan yang kian hari kian menipis, tetapi produksi pangan kita di Indonesia itu patut diacungi jempol. Di sini kita bisa mengonsumsi makanan yang bergizi, baik itu yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Gizi ini kita bisa dapat peroleh dari makanan sehari-hari. Kita bisa mendapatkannya dari nasi, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuhan kita, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu kita dapat mencegah atau tetap positif dengan menghentikan kebiasaan buruk. Ini terutama bagi yang merokok, coba untuk mengurangi rokok. Merokok dapat meningkatkan risiko untuk terinfeksi kuman maupun bakteri, dan juga mengurangi atau berhenti untuk mengkonsumsi minuman alkohol. Kebiasaan buruk juga dapat dihentikan untuk kesehatan kita. Kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi? Terus kita membuat rutinitas sendiri. Kita dapat melakukan banyak hal di rumah selama masa pandemi. Kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai, seperti bermain game, membuat sesuatu yang unik, memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan yang kita sukai juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Selanjutnya, karena
kita sempat meragukan antara informasi yang masuk kepada kita simpang siur, sebaiknya kita memilih untuk lebih bijak dalam untuk mendapatkan informasi. Salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya itu dari WHO, World Health Organization. Kita itu bisa dapat melalui media cetak maupun media online. Selain itu, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan melakukan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, menjaga komunitas dengan keluarga dan sahabat. Walaupun kita terkekang oleh jarak yang tidak boleh bertemu secara langsung, kita tetap menjaga komunitas dengan saling memberikan kabar, saling menginformasikan satu sama lain apakah keadaan bagaimana, sehat atau tidak. Sekian dari saya untuk menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih.